Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Atta Kesa Desi Effendi dengan NIM 2022070002 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 1 semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pola fikih di mana tugas ini untuk memenuhi tugas akhir atau UAS yang diampu oleh Ibu Nura Fajriah LCMA. Dengan menggunakan buku panduan yang sudah di-share pada waktu lalu di Telegram, mungkin di dalamnya ada beberapa induk atau kaidah fikih, yaitu satu, ada al-umuru bi maqasidiha, yaitu segala sesuatu tergantung pada niat, dimana niat itu datangnya dari hati kita sendiri, dimana kita akan melakukan sesuatu hal itu tergantung pada niat kita. Kemudian di dalam amal itu ada contohnya, yaitu jika seorang menjual barang dengan niat untuk memperoleh keuntungan yang halal dan memberikan layanan yang baik kepada pelanggan, maka itu diperbolehkan atau dianggap baik dalam Islam. Namun, jika seorang penjual ini memiliki tujuan hanya untuk menipu atau mengeksploitasi konsumen, itu dianggap buruk dalam Islam. Kemudian yang kedua ada al-yaqinu la yazulu bisyak, artinya keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan. Mungkin ada contohnya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita juga sering mengalami itu, yaitu contohnya jika kita sudah yakin melakukan sholat zuhur, maka kita tidak perlu mengulanginya meskipun kita sudah ragu, meskipun kita ragu dengan kita udah sholat atau belum ya gitu, kita tidak perlu mengulanginya lagi. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada al-masyaqqatu tajlibut taisiri, artinya kesulitan membawa kemudahan. Apa itu contohnya? Mungkin contohnya membolehkan menggabungkan sholat jika ada kesulitan dalam waktu perjalanan. Mungkin kita sedang berada di perjalanan jauh, mungkin kita bisa disebut dengan keadaan musafir perjalanan jauh, kita boleh menggabungkan sholat mungkin dengan jamak taksir atau jamak takdim, itu boleh. Kemudian yang keempat ada ad-dararu yuzalu, artinya kerusakan atau kemudaratan harus dihilangkan. Contohnya membatalkan transaksi yang merugikan salah satu pihak, entah pihak penjual atau pembeli, jika ditemukannya sebuah kecurangan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ada al-'adatu muhakkamatu, artinya kebiasaan atau adat bisa dijadikan bukti hukum. Di sini saya memiliki contoh, yaitu memperlakukan anak angkat secara hukum seperti anak kandung dalam hal-hal tertentu. Selanjutnya ada beberapa kaidah inti atau kaidah kubro yang sudah dijelaskan pada buku panduan yang saya baca. Yang ke-1 atau yang pertama adalah hukum asal dalam bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam amalah ini ada contoh, yaitu berbagai jenis perdagangan itu diperbolehkan dalam Islam. Namun jika terdapat kecurangan atau kecurangan secara spesifik yang mengharamkan suatu transaksi atau praktek tertentu, misalnya riba atau jual beli yang mengandung gharar atau ketidakpastian, itu sangat dilarang dalam Islam. Itu sudah ada dalilnya, dan di amalah itu sudah sangat mendasar pelajaran ini. Yang kedua ada suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan. Yang ketiga ada hal yang dibolehkan syariat tidak dapat dijadikan beban atau tanggungan. Contohnya, seseorang yang melakukan transaksi jual beli tidak diwajibkan untuk membuktikan secara hukum bahwa setiap transaksi itu yang mereka lakukan adalah halal, kecuali jika ada indikasi yang jelas atau sesuatu yang mencurigakan bahwa transaksi tersebut melanggar prinsip-prinsip syariat Islam, itu tidak diperbolehkan.
dan kita mungkin bisa menunjukkan ini. Yang keempat, ada penilaian pada semua bentuk akad berdasarkan pada tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan pada lafal atau bentuknya. Contohnya, jika ada ketidakjelasan dalam kontrak tertulis yang dapat mengarah pada kesalahpahaman, maka yang dinilai adalah maksud sebenarnya. Gimana itu? Dari perjanjian tersebut bukan sekedar lafalnya, namun yang ada di dalamnya. Kemudian yang kelima, ada suatu benda yang sedang dalam suatu transaksi tidak boleh dijadikan objek transaksi yang lain. Contoh dalam kehidupan kita sudah banyak. Contohnya, barang yang sedang dipinjam oleh seseorang tidak boleh dipinjamkan kembali kepada pihak lain selama masih dalam masa pinjaman kita. Selama masih dalam masa pinjaman yang berlaku itu. Misalnya kita atau saya pinjam motor pada si A. Nah, saya itu tidak boleh meminjamkan kepada si B karena itu sudah ada hukumnya dalam kaidah ini. Selanjutnya yang keenam, ada sesuatu yang telah menjadi kebiasaan di kalangan pedagang seperti syarat yang berlaku bagi mereka. Contohnya, cara pengiriman atau pengantaran barang yang sudah lazim dilakukan di antara pedagang di suatu pasar atau komunitas tertentu, atau kita beli online shop itu seperti menggunakan jasa kurir atau transportasi yang sudah disepakati. Kita sudah sangat terbiasa dengan melakukan hal ini. Kita berbelanja, kemudian kita membayarnya juga lewat online, barternya juga lewat kurir. Yang ketujuh, ada asal dari suatu manfaat adalah halal dan asal dari suatu kemudorotan adalah haram berdasarkan hukum syara. Apa sih contohnya? Dalam muamalah ada contohnya, yaitu transaksi bisnis atau investasi dianggap halal selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti sudah mendasar banget kita menghindari riba, boror, dan investasi dalam bisnis yang melanggar hukum Islam lainnya, kecuali ada dalil yang jelas mengharamkannya. Yang kedelapan, tidak boleh bagi siapapun mengolah memiliki orang lain tanpa ada izin dari pemiliknya. Contohnya dalam kehidupan kita itu, seseorang penitip tidak boleh menggunakan atau mengubah barang milik orang lain yang dititipkan kepadanya tanpa izin pemilik. Yang selanjutnya atau yang kesembilan, ada resiko itu sejalan dengan keuntungan. Contohnya dalam muamalah ini, seorang investor yang membeli saham di pasar modal menghadapi resiko bahwa nilai saham tersebut dapat turun sewaktu-waktu, namun juga memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan jika nilai saham naik. Jadi kita tidak bisa mematokkan kapan kita akan mendapatkan keuntungan, kapan kita akan mendapatkan kerugian. Dan yang ke-10, ada hasil manfaat diimbangi dengan tanggungan siapa yang pada hartanya bercampur yang halal dengan yang haram. Ia wajib mengeluarkan ukuran haram, lalu yang tersisa menjadi halal untuknya. Contohnya seseorang pengusaha yang berusaha untuk memperoleh keuntungan dari usahanya juga harus bersedia untuk menanggung tanggungan terkait dengan pengeluaran modalnya. Manajemen resiko atau kewajiban hukum yang mungkin timbul dari operasinya. Kemudian yang terakhir, ada setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba, yaitu haram dalam Islam. Contohnya, jika seseorang menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembelian dan membayar bunga atas saldo yang tidak dibayarkan tepat waktu, bunga ini dianggap riba dan haram dalam syariat Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Sedikit ilmu yang sudah saya dapat, saya share di sini. Bila
ada salah kata atau salah penjelasan mungkin dapat dikoreksi lagi untuk terdengar dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.